Di mana? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya Kancukunian. Selamat pagi hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember tahun 2024. 26 hari menjelang akhir tahun. Lagi pada sibuk-sibuknya, yang di rumah sibuk benahi rumah, ngecat, yang di kantoran sibuk kerja target. Kerja target. Oke semuanya Kancukunian, Sersan Mangarasan hari ini tampil nanti hingga pukul 11 kurang lebihnya. Suatu kebanggaan Kancukunian. Hari ini kita mengundang bagian kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Oke, kita nanti ngobrol santai aja Pak ya? Iya. Ngobrol santai aja. Karena sudah ditemani sama 2 gelas kopi. Oke Kancukunian, hadir di sebelah saya dengan segala bangga saya perkenalkan untuk Kancukunian. Tapi sebelumnya untuk Kancukunian yang lagi nonton live di Facebooknya kita, kemudian yang lagi dengerin di frekuensi 100,8 FM dan juga di streaming www.serasan108fm.com. Jangan kemana-mana, hingga ke pukul 11 nanti kita ngulik, kita cari tahu apa saja sih kegiatan beliau ini, dan bersama dengan satuan kerja ya Pak. Oke. Selamat pagi untuk Pak Fikri. Silakan Pak. Selamat pagi. Terima kasih, ini sebuah penghargaan yang luar biasa. Pagi ini kami diundang langsung oleh Serasan Radio, dan ini kali pertama ini. Penutup Pak. Ini Pak Fikri kali pertama, tapi penutup tahun. Apa nggak tahu nih, apa memang ditaruhnya di belakang atau gimana, atau memang listnya begitu. Listnya panjang. Yang jelas terima kasih. Kami sampaikan bahwa saya Hidayat Fikri, saya sebenarnya adalah salah satu analis kebijakan yang ada di bagian kesejahteraan rakyat. Kalau kepala bagiannya Pak Iskandar, dan saya salah satu. Kami ada tiga sub bagian Pak. Subbagian pertama, subbagian bina mental spiritual, itu kepala subbagiannya Pak Indrayadi, dan ada satu lagi sub kesejahteraan sosial Pak. Kesejahteraan sosial itu Ibu Reni Astuti. Dan terakhir itu saya, yaitu kesejahteraan masyarakat. Tapi jadi kalau yang paling ke masyarakat ya saya seperti itu. Berarti Pak Fikri ini dikenal rakyatnya nih. Wah, iya. Seperti itu. Jadi tiga subbagian itu bergambaran umum di bagian kesejahteraan rakyat. Yang jelas kami adalah perpanjangan tangan dari ke Bapak Sekretaris Daerah, yang banyak membidangi khususnya di bidang sosial keagamaan Pak. Sosial keagamaan. Karena kita tahu bersama bahwa agama itu adalah domainnya Kementerian Agama. Domainnya Kementerian Agama. Tidak ada kita mengacu ke satu aturan, yaitu aturan Menteri Agama. Tapi untuk di daerah ada hal-hal tertentu yang tentunya lepas dari domain itu dan perlu menjadi urusan daerah. Dan inilah adanya bagian kami, bagian kesehatan rakyat, yang menyentuh bagian-bagian pemerintah daerah di bidang sosial keagamaan seperti itu. Nah, jadi Pak, saling nyambung ya, maksudnya sosial dan keagamaan ini ya. Okay. Nah, titik beratnya di mana Pak? Kalau sosial biasanya apa tuh? Sebenarnya kalau sosial kami adalah fungsi administratif, karena yang mengampunya ada dinas sosial. Tapi telah kebijakan dan produk-produk kebijakan, biasanya kami yang membuat analis kebijakannya kepada atasan seperti itu. Dan ada beberapa hal yang sifatnya direct ataupun langsung
dari pimpinan misalnya, dari bupati ataupun dari pemangku kebijakan lain untuk hal-hal yang sosial. Nah ini yang menjadi tanggung jawab kami seperti itu. Begitupun sepertinya saya di bidang kemasyarakatan ini banyak sekali Pak. Jadi saya itu aspek saya itu terdiri dari kepemudaan, budaya, pariwisata dan kemasyarakatan. Makanya kalau dicari yang paling muda ya saya yang paling muda karena saya mengurusin pemuda ya. Tapi dispesifikkan lagi kepemudaannya mungkin saya ambil yang spesifik karena kalau di pemudaan banyak sudah diambil alih oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kayak misalnya di bidang kesenian Islami yang pemuda-pemudanya itu kami yang ambil gitu kan. Nah, domainnya berbagi seperti itu. Berbagi ini lah Pak, berbagi tugas. Berbagi tugas. Tapi berarti kita lebih kebijakan ya Pak? Ya, arah ke kebijakan ya. Nanti yang eksekutornya para OPD. Kalau yang ada yang di kami juga. Ada yang di kami juga. Ya. Tapi kalau telah kebijakan biasanya ada di kami karena kami analis kebijakan seperti itu. Awalnya di bidang Kesra ini. Udah berapa lama Pak kita di dinas di bidang Kesra ini? Kalau saya alhamdulillah 2018 sampai dengan ini berarti berapa 6 tahun ya? 6 tahun udah mau masuk ke 7 tahun seperti itu. Dan begitu di Kesra ya saya sudah ditempatkan di bidang kemasyarakatan. Nah, ini Pak Fikri, mohon maaf nih kalau saya salah nih, saya minta dikoreksi juga. Ada ini nggak Pak, indikatornya nggak atau batasan apa sih yang dimaksud dengan kesejahteraan di Pemda kita ini? Sebenarnya Pak, kalau di sekretariat itu berdasarkan menurut dari Permendagri 77 dan beberapa peraturan-peraturan lain tentang fungsi perangkat daerah, kami ini sebenarnya kalau terkait kinerja, evaluasi capaian dan kinerja. Artinya tadi kefungsi administratif tadi kan, kalau kita cari indikasinya, indikasi yang dikatakan sejahtera bagaimana, yang tidak sejahtera tentunya ada yang dari Bapeda ada tolak ukur sendiri. Kan ada dari Bapeda ada tolak ukur sendiri seperti itu kan. Terus dari keluarga ini dari kesejahteraan ya ada juga tolak ukur sendiri kan. Nah, tapi kami ini tadi cenderung kepada capaian kinerja dan evaluasinya saja, evaluasi terkait kinerja kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat dan bina mental spiritual seperti itu Pak. Nah, bina mental spiritual kalau maaf Pak, kita boleh kalau yang berarti seperti ini kegiatan? Ya betul itu. Nah ini Pak kemarin tahun 2024 baru-baru ini ya Kanci Kunian ini bidang Kesra mengadakan manajemen TPQ dan TPA. Nah ini apa nih Pak? Arah apa tuh tujuannya kemana nih Pak kalau TPQ dan TPA ini apa? Jadi TPA ini kan ada di desa-desa itu semua ada TPQ dan TPA kan ada dan setiap tahun itu para guru-gurunya itu kita upgrade. Nah, kita ada kan pelatihan sesuai dengan perkembangan di dunia per-TPA seperti itu kan. Nah, makanya biasanya kawan-kawan dari Bina Mental Spiritual mendatangkan narasumber-narasumber yang memang benar-benar membidangi itu kan. Dulu pernah kita latih tentang cara cepat menghafal Quran. Itu 3 tahun berturut-turut. Cara cepat menghafal Quran. Waktu itu narasumbernya dari Jakarta malah, dari yayasan saya lupa tuh. Itu tiap tahun Pak kegiatan itu Pak? Iya, tiap tahun. Nah, tahun ini kita bidang Kesra melakukan kegiatan ini Pak ya? Melakukan kegiatan ini sepertinya lebih kepada karena kita terakhir-terakhir ini agak kesulitan mencari kafilah MTQ, kori A kita, kader-kader baru. Nah, makanya yang terakhir ini kita panggil dari LPTQ Provinsi Sumatera Selatan untuk mengupgrade guru-guru ngaji ini untuk cara menciptakan kori A di desa-desa itu. Seperti itu. Jadi setiap itu kita upgrade.
Maaf kalau boleh tahu berapa ini Pak ya pesertanya kemarin kegiatannya? Harusnya kalau datang Tiap semua 256 peserta. 256 peserta berarti dari satu desa? Satu. Oke. Dulu pernah waktu itu saya yang itu dulu pernah 1.000 kita. 1.000 malahan? 1.000 ya. Dulu tahun 2020. Sebelum COVID ya? 2019 ya, pernah 1.000 kita hadirkan. Itu dari Jakarta waktu itu apa namanya tuh narasumbernya kan. Nah ini yang peserta ini Pak ada batas usia minimum dan maksimalnya? Minimum apa tuh? Guru ini berarti yang kita undang ini adalah para pelaku guru-guru ngaji yang ada di desa-desa. Nah yang apa tuh satu desa satu TPA. Gitu ya. Pak total ada berapa kita se-kabupaten? Kalau TPA yang ini deh yang ancar-ancar ya. Kalau TPA itu Kabupaten Morenim kalau data secara ininya kalau di Kemenak seperti sekitar ada 400-an TPA. Ya. Sekarang ada di beberapa desa, beberapa kelurahan terdapat 2 ataupun 3 TPA kan. Tapi mereka ini ada dua jalur pengkodean. Ada pengkodean pertama mereka registrasinya dengan Kementerian Agama. Yang kedua ada satu lagi melalui BKPRMI. Badan koordinasi majelis remaja masjid Indonesia. Remaja masjid. Benar. Nah, ada yang satu terregistrasi di sana. Bagi kami itu tidak masalah. Yang penting lembaga ini berjalan dan kami tidak melihat dari mana terdaftarnya. Yang penting lembaga ini berjalan dan melaksanakan tugasnya untuk mengajarkan baca dan tulis Al-Quran kepada anak-anak di Kabupaten Morenim seperti itu. Pak, usia yang bagus Pak ya? Maksudnya usia yang usia ideal minimum berapa Pak ya adik-adik kita nih untuk bisa ikut? Saya kan tadi kan gurunya Pak ya, guru-gurunya yang ikut pelatihan. Nah, biasanya ngerekrutnya tuh untuk adik-adik yang di desa itu usia berapa ideal mereka tuh gini Pak, tertarik untuk belajar Al-Quran, kemudian kita juga sebagai gurunya tidak susah untuk mendidiknya. Sebenarnya Pak, kalau untuk belajar Al-Quran, harapan kita dan harapan semua orang mulai dari usia dini lah. Itu berjalan linear dengan dengan pendidikan umum lah seperti itu kan. Jadi mulai sejak usia dini sudah diperkenalkan dengan bacaan Al-Quran seperti itu. Bahkan semoga lah ke depan ini kita punya terobosan-terobosan lebih baru lagi. Dulu kami pernah bicara dengan Dinas Pendidikan dan nanti akan berupaya kita giring semacam regulasi yang menetapkan persyaratan lulus SD itu dia harus bisa baca tulis Al-Quran. Oh gitu ya. Ya. Kita mengadopsi dari beberapa kabupaten kota yang sudah menerapkan itu dan itu kalau itu dilaksanakan, diterapkan, ini akan menjadi gairah baru bagi TPA. Jadi mau tidak mau orang tua murid, orang tua santri itu dia harus memberikan pelajaran ekstra terhadap anaknya supaya dia bisa lulus baca tulis Al-Quran untuk lulus SD seperti itu. Salah satu program ke depan. Iya, program ke depan itu sudah pernah kami bicarakan dan sudah kami garap. Ya mungkin insya Allah ke depan ini siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita yang baru ini semoga bisa menyambut ide ini seperti itu. Benar-benar keren. Oke, Kanci Kunian, sesi pertama ini keren sekali kita ngobrol dengan Pak Fikri dari bidang Kesra, Sekretariat Kabupaten Daerah Morenim. Jangan kemana-mana Kanci Kunian, kita akan ngobrol lagi sesi kedua, tambah seru lagi karena baru sebagian yang baru kita cari tahu. Kanci Kunian yang sedang menyaksikan di Facebook Serasan Radio, kemudian juga ya di 100,8 FM dan juga di streaming kita www.serasan100,8fm.com. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini.
Oke kan Cikunian, kembali lagi kita di Serasan Radio, masih di Serasan Mangerasan dengan narasumber kita Bapak Fikri dari bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, dan ngebahas tentang apa saja sih kegiatan bidang Kesra ini. Dan alhamdulillah sesi pertama tadi kita sudah mendapat gambaran secara utuh, secara utuh bahwa begitu sibuknya beliau, dan juga Pak ya, begitu banyak yang harus ditanganin dan dieksekusi Pak. Oke Pak. Nah, kembali ke ini Pak, tadi kan sempat kita ada rencana untuk bekerjasama dengan stakeholder yang lain kalau misalnya bidang, berarti Pak kalau bidang yang tadi TPA tadi dengan bina mental spiritual. Bentang spiritual Pak ya. Nah, kemudian kalau dengan untuk kegiatan sosialnya Pak, nanti kita lebih kemana Pak kalau sosialnya? Kalau sosialnya banyak yang kalau secara langsung ataupun tidak langsung kan. Kalau yang ini sebenarnya balik-balik juga ke ini. Sepertinya Ibu yang ada di kegiatan Ibu Reni itu di bidang sosial sepertinya memperhatikan para pengurus jenazah yang ada di desa-desa. Itu kita perhatikan. Terus juga ada kalau satu lagi, tapi kita sudah nggak ada lagi yang transmigrasi kan. Kalau dulu kan di awal-awal dulu kan transmigrasi itu juga itu masih menjadi juga tanggung jawab kita mendata bagaimana kesejahteraan mereka. Tapi sekarang transmigrasi katakanlah kalau yang ada di Muara Enim ini sudah makmur semua. Tapi kalau yang banyak itu sebenarnya mohon maaf nih promosi sedikit, terobosan baru itu ada di bidang saya itu. Oke. Silakan Pak dipromosi Pak. Di bidang saya kan. Jadi kan saya kan apa saja tuh Pak? Iya. Jadi kan saya kan banyak tentang kepemudaannya. Jadi kemarin di tahun 2021 saya coba membuat sebuah telaah kebijakan kepada Bupati. Salah satunya yaitu program Satu Desa Satu Dai yang saya ambil dari kaum muda. Satu desa satu dai, tapi yang direkrut usia pemuda. Bahkan usianya saya batasi maksimal umur 45 tahun. Di bawah sorry Pak, 45 berkeluarga tidak ada tidak ada masalah. Penting usia dari 18 tahun sampai dengan 45 tahun. Saya ambil yang lulusan mungkin dari pondok pesantren ataupun yang lulusan sarjana bidang keagamaan itu kami rekrut, dan alhamdulillah ini sudah berjalan dari 2022 sampai dengan sekarang masih jalan. Satu desa satu dai. Itu kita tempatkan di desanya sendiri, dan itu ada semacam uang kalau honor saya menyebutnya belum setara honor. Uang transportasi lah kali. Uang idenya ada dibayar oleh Pemda per bulan tiap bulan, Bang. Jadi fungsi mereka itu, tugas mereka itu sebenarnya lebih kepada memanage saja sih. Kalau ada pun TPA mungkin yang belum terlalu aktif, nah itu dia bersama guru-guru TPA bagaimana caranya menjadikan TPA itu menjadi aktif. Kalaupun masjid mungkin belum terurus secara baik, dia bersama pengurus masjid mencari aplikasi bagaimana supaya masjid itu menjadi bagus seperti itu. Nah, mereka Pak ditempatkan di desa itu gabungnya di mana Pak? Sehari-hari misalnya untuk kegiatan administrasinya ada kantor atau kalau kantor sepertinya tidak, tapi tidak, mereka dalam pengawasan satu orang supervisor yang kami libatkan dari kantor Kementerian Agama dari KUA-nya Pak. KUA. Jadi koordinasinya dengan KUA. Jadi organisasi dai ini Pak sifatnya mobile dia Pak? Di desa, hanya di desanya saya. Dan dia harus menyetorkan rencana kegiatan dan hasil kegiatan hariannya dengan di supervisornya di kecamatan di KUA seperti itu. Itu, dan insya Allah nanti di tanggal 9 Desember nanti mereka akan kami upgrade, akan kami ajak, kami latih, kami ini kan, dan tahun ini berbeda Pak. Kita tanggal 29 tadi kok 29 tanggal 9 besok, tanggal 29 besok. 29. Ya, Desember. Di Muara Enim. Kalau di Muara Enim kayaknya nggak bisa karena nggak muat.
Rame itu Pak, 200 lebih kan. Iya, Ya jadi siap. insya Allah akan kami bawa ke asrama haji Palembang. Oh iya. Karena di sana yang memungkinkan Iya, untuk benar. semua menginap dengan ini kan kalau di Segala sini fasilitasnya. iya Rencana berapa hari itu Pak ke kita? 3 hari. 3 hari ya? 3 hari itu kita ambil temanya itu dai sebagai corong dakwah pemerintah Kabupaten Morenin untuk menekan penyakit masyarakat judi online dan penyalahgunaan narkoba. Oke. Karena dua isu ini yang sangat nah di sini kami insya Allah akan melibatkan dari BNN, dari kepolisian, dari kejaksaan untuk supaya dai kami ini di-upgrade, bukannya dai-nya, supaya dia bisa membantu mitra-mitra ini untuk menekan penyakit masyarakat Pak, seperti itu. Nah Pak, ini dai yang kita undang ini dai yang pada tahun 2021 lalu yang kita kader atau sudah ada perubahan jumlahnya? Kalau Regenerasi? jumlah masih tetap. Tetap ya? Setiap tahun kita SK kan terus kita SK. Dan terakhir SK 2024 terakhir ada SK 2024. Dan selalu kita evaluasi kalau yang dinilai tidak baik kinerjanya kita ganti seperti itu. Nah Pak, tadi kan usianya 18 sampai 45. 45 tahun. Nah setelah 45 mereka kita masih terus. Nggak mau kita regenerasi lah. Oh regenerasi. Iya, karena iya benar sih. mau kita regenerasi. Apalagi ngomongin pemuda ya. Pemuda ya, betul seperti itu. Ya begitu. Dan saya itu satu dai di terobosan saya. Yang kedua saya membina para pencinta seni Islami. Kaligrafi? Kaligrafi itu ada di ini. Ini enggak kesenian seperti kasidah itu ya. Dan ternyata Morenin ini luar biasa loh Pak. Yeah. Kemarin di bulan November festival kasidah provinsi kita juara 1. Nomor 1 gitu? Juara 1 Morenin. Nah, itu dari desa Sakajaya itu. Sakajaya. Iya, lumayan. Ternyata saya juga seprovinsi Sumatera Selatan. Berarti Pak seprovinsi berarti ngalahin 17 kabupaten kota. Betul. Nah, bahkan saya ditantang sama LASKI. LASKI itu Lembaga Kasidah Indonesia kan. Ditantang sama LASKI. Pak, kita sampai ketemu di Kota Palu katanya. Tingkat nasional? Iya, tingkat nasional. Saya yakin katanya Morenin bisa menang. Kok bisa? Gitu. Saya lihat dari cara bermainnya, cara ininya, Morenin sudah tidak kalah dengan kota-kota besar katanya kan, seperti itu. Ternyata saya juga tadinya awal-awalnya kan nggak begitu paham kan, tapi begitu saya pelajari ternyata kasidah sekarang dengan yang dulu berbeda gitu loh. Bedanya? Kalau dulu kan imit kasidah itu yang penting kompak gitu kan. Oke. Bunyi, gerakan, segala macam. Yang penting kompak. Tapi ternyata tidak ubahnya seperti musik-musik modern lainnya. Ternyata ya sekarang ini ya, mereka ada yang bermain alto, ada yang bermain sopran, ada yang bermain tenor, ada yang bermain main bass. Mereka main sendiri-sendiri dan ternyata asik gitu loh. Ternyata asik. Sudah seperti musik pada umumnya. Iya. Itu gimana ceritanya Pak? Bisa ngedapetin kawan-kawan dari Sakajaya itu? Iya. Itu kita awal dari mana tuh? Kita penjaringan juga. Oh gitu, oke. Penjaringan kita adakan dulu di tingkat kabupaten kan. Kabupaten, okay. Nah, baru kita ketahuan ya apa seperti dan kita datangkan ahli kasidah kan. Dan ketahuan kita dapat begini yang kita ini sudah kita latih, kita ini pokoknya tinggal poles-poles aja lah. Itu butuh berapa lama melatih kawan-kawan kita dari desa Sakajaya itu untuk iya sepertinya musik ini kan kalau sudah menjiwa mau ditaruh kemana juga kan tinggal kecil ini iya kalau sudah menjiwa itu kan itulah ternyata di situ kalau namanya musik itu ketika dia bermain apa dia mau diajak main dengan siapa juga mesti bagus gitu, mesti bagus. Sudah dapat chemistry. Iya, karena dia tahu kalau dia main bass ya main bassnya seperti itu. Seperti itu. Kalau dia main misalnya dia ritm tuh di alto, dia tahu apa yang dia dimainkan. Jadi nggak terlalu lama kami melatih itu. Bakat sudah dong. Tinggal poles. Atau yang paling penting itu mengajarkan kepada mereka tuh mental panggung Pak ya. Mental panggung ini ternyata
bagus-bagus main kalau udah di atas panggung itu Bukan kita yang goyang, panggung yang goyang. betul itu. Nah setelah itu apa lagi nih Pak? Ini kita Yang inovasi gitu. di saya ya. Yang punya di bidang Bapak. Nah, di bidang saya satu lagi, kalau tadi yang di bidang mental spiritual tadi tugasnya melatih guru-gurunya. Nah, kami melatih para pencinta-pencinta Quran ini itu karena yang pemuda-pemuda itu menjadi urusan kami itu. Jadi setahun itu kami selama 6 bulan. 6 bulan itu kita latih kepada ahlinya. Misalnya yang posisi penghafal Quran kita titip kepada tempat penghafal Quran yang yang memang benar-benar ini kan, yang benar-benar profesional. Terus pada apa namanya itu Korea juga seperti itu juga kan. Dan alhamdulillah dengan metode-metode seperti ini setidak-tidaknya kita mengikat para penggiat Al-Quran ini untuk tidak lari dari Kabupaten Muara Enim ini, seperti itu Pak. Dan satu lagi barangkali ke depan baru wacana kita, kami mungkin akan coba lagi menggali-gali penggiat-penggiat Al-Quran ini ke sekolah-sekolah itu. Sasarannya Pak, SD, SMP, SMA atau semua tingkatan ya? Sebab di semua tingkatan itu ada ajang perlombaannya dari setiap umur itu. Ada sampai dewasa itu ada ajang perlombaannya. Di internal mereka juga sudah ada kegiatan itu. Iya, sebenarnya internal ada, tapi untuknya membawanya ke event yang lebih bergengsi, sepertinya inilah menjadi tugas kita seperti itu. Nah, Pak, ini kan kita ada 22 kecamatan, hampir 256 desa. Itu gimana Pak antusias adik-adik kita pemuda terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang bagian Kasrat pernah adakan Pak? Kalau kecamatan alhamdulillah semua antusias. Mensupport semua, cuman memang ada yang dominan, ada yang yang biasa-biasa saja, slow baik itu kan ya. Tapi pada prinsipnya sih ya ini semua seperti ya kemarin saya sampaikan di festival Kasida dan Bintang Vokalis itu kan, di sebelumnya itu paling diikuti 17 kabupaten, 15 kabupaten. Tapi alhamdulillah di tahun kemarin 22 kecamatan ikut seperti itu kan. 22 kecamatan ikut kan, walaupun ada beberapa kecamatan yang mungkin informasinya belum sampai sehingga teknik kasidanya masih tradisional yang saya sampaikan tadi, yang penting kompak itu kan. Tapi begitu dia melihat event itu, dia tanya, ini belajarnya di mana Pak, katanya. Bingung dia. Ini belajarnya di mana nih Pak yang seperti ini Pak kan? Ya udah saya bilang kan, artinya sudah ada ketertarikan untuk belajar seperti itu kan. Nah siapa Pak namanya tadi, satu desa satu dai, kemudian tadi kita sekarang ini lagi konsentrasi, salah satu fokusnya adalah mencegah penyakit masyarakat tadi, judi online sama penyalahgunaan narkoba. Narkoba. Nah ini Pak, si dai ini, para dai kita ini, itu mereka gimana Pak pembekalannya? Materi tadi kan ada misalnya dari selain dari dari bidang Bapak, bidang Kasrat tadi. Siapa lagi nih Pak yang pihak yang terlibat? Kami sudah berkoordinasi dan sudah kami layangkan surat dan sudah dikirimkan nama-nama nanti narasumbernya dari BNN. Kami biar mereka BNN Kabupaten Muara Enim biar diajarkan dai itu seperti bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan, terus gejala-gejalanya seperti apa, seperti itu kan, biar si dai ini bisa melakukan pendekatan secara apa dengan si ini, atau setidak-tidaknya membentengi yang belum terkontaminasi seperti itu. Terus dari kepolisian juga begitu Pak. Kami sudah saya layangkan surat dan mereka sudah bersedia nanti membekali dai-dai ini apa yang menjadi sanksi cara-cara bagaimana menyikapinya. Kalau
terhadap pelaku-pelaku seperti ini bagaimana, nanti cara mengambil sikapnya bagaimana, kan jangan sampailah terjadi kalau kayak kalau di masyarakat tuh tangkap sendiri itu kan nggak boleh kan, jadi jadi mesti bagaimana dengan kepolisiannya seperti itu. Terus dari kejaksaan juga kami ajak juga. Biar disampaikanlah wawasan hukumnya, apa sih sanksi hukum yang kalau seandainya terlibat dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi barangkali dengan langkah-langkah seperti ini kan dai ini kan lebih dekat dengan masyarakat yang sudah memang kami tugaskan. Mudah-mudahan mungkin melalui momen-momen mungkin itu khutbah Jumat ataupun pengajian-pengajian rutin seperti itu kan, itu bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan ada lagi juga kami tambahkan, ada salah satu metode dakwah ala Gen Z ini kan, itu dari Palembang, itu sudah kami siapkan narasumbernya, biar tidak monoton dakwah itu di mimbar saja seperti itu kan. Nah, jadi sehari-hari pun ketika dia bersosialisasi dengan masyarakat bisa sampai dari Gen Z kan, itu nanti kita persiapkan. Dan ada juga kawan-kawan dari Kominfo juga kita ajak untuk cara berinternet secara sehat ini kan, perlu juga disampaikan. Jadi, karena kami berpikir pemerintah ini perlu perpanjangan tangan, Pak. Tidak melulu dengan kampanye ataupun apa-apa, kalau tidak ada juru tangan-tangan kita di bawah-bawah ini, sepertinya hal-hal untuk menekan penyakit masyarakat ini menjadi tanggung jawab bersama. Tapi salah satunya kami mengambil bagian dengan cara seperti ini kan. Kita percaya dengan polisi, dengan penegak hukum yang sudah berjibaku untuk menekan ini kan. Tapi makanya karena terakhir saya tuh ingat betul waktu itu Pak PJ Bupati, Pak Engki bicara, kapan waktu itu kami lagi ada audensi dari pengurus ini, kalau waktu itu kawan-kawan dari pondok pesantren, hari santri kan, hari santri nasional, dan waktu itu beliau bicara, tolong Pak, bagaimana ini kita menyikapi penyakit masyarakat ini yang sudah luar biasa ini kan. Kalau tidak dikuatkan dengan lembaga-lembaga seperti pondok pesantren ataupun ini sepertinya menjadi sangat mengkhawatirkan ke depannya. Nah, makanya kami, ya udahlah, saya bilang ini dai ini kita kerahkan dulu lah, jadi bentengnya ini seperti itu, Pak. Oke, Kanca Kunian, aksi lah, keren. Oke, nah Pak, ke depan di 2000 ini kan tinggal berapa hari lagi? Tanggal 29 nanti ada kegiatan itu. Nah, tanggal 9, Pak. Senin besok ya. Nah, ke depan Pak di 2025 boleh kita tahu Pak gambaran apa nih kegiatan yang akan dilakukan? Kalau 2025 sepertinya kita masih fokus dengan apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah dinilai baik akan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan. Tapi sepertinya 2025 nanti kita akan menyesuaikan RPJMD Bupati, Wakil Bupati yang terpilih. Kita akan menyesuaikan bagaimana nanti RPJMD-nya, dan kita akan kecilkan menjadi rencana strategis di kegiatan kita nanti. Itu nanti akan kita sesuaikan. Kita menunggu itu, Pak. Ya. Oke, Kanca Kunian, keren sekali kita hari ini ngobrolnya dengan Pak Fikri. Ini Pak Fikri aslinya mana, Pak? Kalau aslinya ngapalah di ujung tanya. Kalau aku tuh terus terang bae, aku nih aslinya wong Kabupaten Morenim nih lah. Aku nih wong dusun Lubuk Raman, Kecamatan Rangnero. Searah, Pak. Iya, tapi aku sekolah pun apa-apa karena kami lebih dekat ke Prabu Muli, jadi aku di Prabu Muli. SMA berapa? Kalau SMP aku dulu SMP 4 Prabu Muli. Oke. Nah, kalau SMA aku SMK dulu, Pak. SMK. Nah,
Untuk alumni SMP 4 Prabu Mule. Nah, SMK aku di Gelombang dulu Pak, SMK 1 Gelombang. Alumninya nih. SMK 1 Gelombang, terus aku sempat di Universitas Lampung. Unila. Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, Sosial Ekonomi. Dan terakhir aku ikut sekolah kedinasan Pak di Bogor. Apa tuh Pak? Di Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Pak, sedikit ngorek sosial pertanian sosial ekonomi. Nah itu belajar apa Pak? Sosial ekonomi tahu. Ya pertanian itu sebenarnya banyak pertanian itu kan mulai dari budidaya, teknologi, dan pada muaranya aja kami sebagai orang sosial ekonomi bagaimana menjadikan pertanian itu menjadi sejahtera seperti itu. Jadi sosial ekonomi di pertanian ada jurusan sosial ekonomi. Intinya untuk bagaimana mensejahterakan petani itu. Kalaupun dia pinter nanam, pinter ini, kalau tidak pinter pemasaran, tidak pinter mengelola kan. Iya. Berarti nyambung di bidang kesra sekarang. Iya. Sebenarnya kalau di dunia pekerjaan ini sebenarnya sih asal mau belajar aja lah Pak ya. Insya Allah lah, kalau ilmu itu tidak ada basinya lah. Bener, beradaptasi. Iya, beradaptasi. Berkembang insya Allah. Selagi kalau kita belajar. Belajar sampai apa Pak? Sampai mati lah. Ngeri. Insya Allah sudah 6 tahun lah saya di Kesra. Dengan latar belakang saya orang pertanian, sepertinya baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya kan nyambung baik pertanian. Oke Kan Cukunian, di ujung acara ini Sersan Mangarasan yang insya Allah akan selalu hadir. Kita mengundang para bintang tamu dan narasumber yang untuk kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan insya Allah bisa menjadi inspirasi bagi kita siapapun, dan kami berharap yang sedang mendengarkan di 100,8 FM ataupun sedang menyaksikan live kita di Facebook. Oke, ini dengan Pak Fikri nih Pak, kita pengen tahu closing statementnya nih Pak closing statementnya apa Pak harapan Bapak nanti di 2025 ini dari bidang yang tempat Bapak beraktivitas ini untuk masyarakat More ini secara keseluruhan Pak. Silakan Pak. Kalau harapan kami dari bagian kesejahteraan rakyat, sebenarnya harapan kepada masyarakat ini, kesejahteraan itu ukurannya sangat relatif. Artinya banyak bersyukur itu jauh lebih baik. Banyak bersyukur Pak. Itu jauh lebih baik, dan tentunya teruslah berusaha untuk memperbaiki diri, dan jangan lupa dekatkan diri kepada Pencipta, karena muara dan segalanya itu adalah Sang Pencipta. Pemerintah adalah perantara saja, dan semua ada yang menentukan. Jadi kepada masyarakat kami berpesan dan selalu berpesan, karena domain agama ini adalah domain Kementerian Agama, dan kami selaku perpanjangan tangan pemerintah daerah, maka berlomba-lomba. Pertama, mari kita makmurkan masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, karena masjid inilah adalah sumber penciptaan insan-insan yang baik-baik di masyarakat seperti itu. Karena perlu kami sampaikan juga Pak ya. Silakan Pak. Ya. Berbicara masalah masjid, kami selalu mengadakan evaluasi dan menilai masjid-masjid yang baik-baik di Kabupaten More ini. Dan insya Allah tahun ini sudah selesai, dan beberapa hari lagi akan kami umumkan masjid-masjid yang kami nobarkan sebagai masjid terbaik di Kabupaten More ini, baik secara kenyamanan dan keindahan maupun secara kemakmurannya. Jadi kemakmuran masjid ya. Jadi mari bersama-sama kita jaga kondisi di masyarakat melalui tempat-tempat ibadah kita masing-masing. Oke, sip. Kan Cukunian, pesan beliau adalah jangan lupa bersyukur. Karena sejahtera relatif, sangat relatif. Dia pakai mobil Pak, aku tidak. Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia sejahtera. Kenapa? Dia senyum-senyum. Tentu dia sama tahu jomblo dia. Oke, semuanya Kan Cukunian seru sekali Pak. Izin kami nanti ngundang lagi loh Pak. Insya Allah. Ternyata banyak sekali para Kan Cukunian yang semakin tak kenal maka tak sayang Pak. Iya. Nah ini udah sayang nih Pak. Kalau udah datang lagi awas Pak. Kalau udah datang awas.
Oke, semuanya kan Cikunian, saya Diji Anggi bersama dengan Pak Fikri dari Bagian Kesejahteraan Pesantren Daerah Kabupaten Muara Enim. Pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala macam bentuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kami ngomongnya ada yang salah, agak-agak sedikit slip, ya kan. Kemudian bercandanya juga agak kurang berkenan, tapi kami dengan segala kerendahan hati, insya Allah apa yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Amin. Oke, semuanya kan Cikunian dari Jalan Era Kartini nomor 247 Muara Enim, Serasan Radio, Sersan Mangrasan, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.